miliar rupiah. Apa tanggapan dari Siti Fadila Supari? Benarkah kemudian ia mengakui bahwa pernah bersangkut paut dengan travel check yang dituduhkan kepadanya itu, Cila? Carlos, tadi Siti mengatakan dirinya memang tidak pernah berkaitan sama sekali dengan pengurusan travel check atau Mandiri Travel Check atau MTC senilai 1,375 miliar rupiah, dan memang ia juga menyatakan itu berkali-kali bahwa memang ia tidak mengenal dan juga tidak mengetahui sebenarnya bagaimana proses dari pemberian uang tersebut. Ia pun juga menyatakan bahwa memang selama hampir 5 tahun dirinya memang selalu dikait-kaitan dengan hal tersebut. Namun ia membantah dengan tegas bahwa memang tidak ada kaitan sama sekali antara program alat kesehatan ini dengan Mandiri Travel Check. Ia pun menyatakan bahwa kasus ini juga berhubungan dengan Kepala Pusat Penanggulangan Bencana Kemenkes, yakni Rustam Syarifuddin Pakaya, yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan telah ingkrah, artinya dia memang sudah divonis. Dan ia pun mengatakan bahwa kasus itu memang berhubungan dengan hal tersebut, namun dirinya tetap membantah menerima sejumlah uang Mandiri Travel Check senilai 1,375 miliar rupiah tersebut, Carlos. Ya, Priscila, tiba jam 13, kemudian sekitar pukul 16, hampir 16 lebih 30 ditahan, artinya tidak lebih dari 4 jam. Ini termasuk proses yang cepat, seseorang yang diperiksa di KPK kemudian dipakaikan baju oranye gitu. Kemudian kalau kita melihat sudah ada beberapa pejabat di lingkungan kementerian kemudian yang bersangkutan dengan Siti Fadila Supari sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada juga yang sudah divonis. Apa kemudian menurut KPK ini memang proses yang normal karena memang hanya Siti Fadila Supari saja memang yang sedang dalam proses kasus ini? Iya, kalau memang kasus Siti Fadila Supari ini tergolong unik. Mengapa? Karena kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2014. Dan memang Siti sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu oleh Bareskrim Mabes Polri. Itu artinya kasus itu memang dilimpahkan dari Bareskrim ke KPK. Siti pun juga memang sebelumnya telah berkali-kali mangkir dari panggilan KPK. Dan terakhir kali dia dipanggil pada tanggal 18 Oktober 2016 lalu, namun ia mangkir kembali. Dan ini pun menandakan bahwa memang kasus ini tergolong unik, dan KPK pun juga akhirnya baru menetapkan Siti, menahan Siti maksud kami pada hari ini setelah memang kasusnya sudah bergulir cukup lama. Dan hingga kini pun kami juga masih menunggu, Carlos, pernyataan dari KPK mengenai penahanan dari Siti Fadila Supari. Carlos. Priscila, apakah Anda tahu tentang kemudian munculnya kasus ini awalnya salah satunya menurut informasi yang ada di sini bahwa diungkap oleh Bendara Umum Partai Demokrat M. Nasaruddin. Apakah dalam pemeriksaan kali ini dan juga setelah keluar dari gedung KPK tadi, Siti Fadila Supari sempat mengungkapkan hal ini kepada wartawan? Iya, Carlos, benar sekali memang Siti Fadila Supari hingga kini belum menyatakan apapun mengenai hal tersebut. Karena tadi dia juga keluar dari gedung KPK dengan sedikit terburu-buru dan sedikit emosional, namun ia tidak menyebut nama mantan Bendahara Umum Demokrat M. Nasaruddin yang terlihat ataupun memang terdengar banyak berbicara mengenai kasus ini. Ya pun juga kami pun masih belum bisa memastikan sebenarnya bagaimana peran dari Nasaruddin maupun dari Siti Fadila ataupun jajaran Kementerian Kesehatan yang menjabat pada tahun 2004-2009 ini, Carlos. Ada yang disebut Mandiri Travel Check yang kita bicarakan sejak tadi senilai 1,275 miliar rupiah. Bagaimana keterangan dari KPK? Apakah ada alat bukti ini kemudian menguatkan akhirnya Siti Fadila Supari akhirnya harus ditahan hari ini? Ya, Carlos, memang penetapan Siti Fadila sebagai tersangka pada 2014 lalu berdasarkan penemuan 2 alat bukti yang cukup. Seperti biasanya KPK menetapkan tersangka atas temuan tersebut. Dan memang pada press release pada kala itu juga memang Siti diduga menerima MTC atau Mandiri Travel Check senilai 1,375 miliar rupiah dalam proses pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA revisi APBN pada tahun anggaran 2006-2007. Dan oleh karena itulah KPK langsung menjerat Siti dengan pasal 12 huruf B atau pasal 5 ayat 2 Jungto pasal 5 ayat 1 huruf B, itu artinya Siti terancam hukuman
hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Namun tadi Siti juga sempat mengatakan, Carlos, kalau dirinya tidak terima ditetapkan sebagai tersangka karena hingga kini KPK masih menetapkan dirinya sebagai penerima suap, namun hingga kini belum ada keterangan dari KPK mengenai siapakah dugaan pemberi suap dari kasus ini. Carlos. Kita masih menunggu kemana kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, Siti Fadila Supari, setelah kemudian diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka pada sore ini. Terima kasih Priscila, kita akan mengupdate informasinya dari Anda nanti.